Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nadakhiluha dhakhiratan yaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Amma ba'd. Fayaqulul abdul faqir al-mu'tarif bil qusur wat taqsir ar-raji afwa rabbihil qadir asy-syarif Abdullah bin Alawi al-Haddad Ba'alawi al-Husaini afallahu anhu wa an aslafihi amin. Hadhihi risalatun bihaulillah wa quwwatihi jami'ah wa wasiyatun bifadlillah wa rahmatih nafi'ah. Hamalani ala watiha al-imtithalu li amrillahi ta'ala wa amri rasulih warraghbatu fil wa'di sadiqil warid fid dalalati ala al-huda wa da'wah ila al-khair wan nashri lil ilm. Disebutkan di sini bahwa beliau Al-Imam Al-Haddad membuat satu karya tulis, satu kitab yang disebut dengan Risalatul Mu'awanah. Tidak ada motivasi beliau kecuali dalam rangka melaksanakan perintahnya Allah dan juga perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya qalallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya lah kita menjadi sekelompok manusia yang kerjaannya, kesibukannya yad'una ilal khair, senantiasa mengajak atau menyeru orang lain untuk berbuat satu ketaatan, kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaknya lah kita ini juga menjadi satu komunitas, satu sekelompok manusia yang enggak ada kesibukan kita kecuali beramar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita menjadi umat yang demikian, wa ulaika humul muflihun, maka kita mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan dunia maupun akhirat. Wa qala Allah taala, demikian juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perintahnya, ud'u ila sabili rabbik, wahai Muhammad, serulah manusia untuk senantiasa mereka istiqomah menempuh jalan Tuhan. Dengan apa Nabi Muhammad? Begitu juga dengan kita menyeru manusia, mengajak manusia. Apa diseret? Apa diancam? Enggak. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan juga dengan ajakan seruan yang baik, dengan nasihat yang baik. Wa qala ta'ala, demikian juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Allah mengikat janji orang-orang yang disampaikan kepada mereka kitab, para ulama maksudnya, para nabi, para ulama. Allah ikat janji kepada mereka semua
Apa janji yang mereka wajib untuk laksanakan, wajib untuk mereka penuhi terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan keterangan dari isi kitab. Nabi Musa dengan kitab Tauratnya dan ulama Yahudi dengan pengertian pemahaman mereka terhadap kitab Tauratnya, wajib untuk menyampaikan isi kitab Taurat yang hak, nggak boleh disembunyi-sembunyikan. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam dengan Injilnya dan umatnya, para hawari, umatnya yang iman kepada Nabi Isa dan kepada Injil yang asli. Wajib bagi mereka untuk menyampaikan yang hak adalah hak, batil adalah batil. Termasuk wajib bagi mereka untuk menyampaikan bahwa ada Nabi setelah Nabi Isa, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zabur dengan Nabi Dawudnya, begitu juga dengan umatnya. Wajib, nggak boleh disembunyi-sembunyikan. Nggak boleh disembunyi-sembunyikan. Oh, yang sesuai dengan hawa nafsunya disampaikan. Oh, sekiranya kalau ada resiko untuk menyampaikan nggak disampaikan. Nggak. Qulil haq lak wa alaik. Kata Imam Ja'far As-Shadiq, sampaikan yang hak. Betul adalah betul, salah adalah salah adalah salah. Mau itu menguntungkan dirimu, mau itu ada resiko buat. Sampaikan yang hak adalah hak. Walaupun dengan kita menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, ada resiko buat kita. Sampaikan itu semuanya. Itu termasuk jihad fisabilillah. Wa qala ta'ala lin nabiyyi. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku dan jalan orang-orang yang senantiasa mengikutiku. Apa jalannya Nabi? Ad'u ala basiratin. Aku senantiasa mengajak manusia itu kembali kepada Allah secara yakin. Iman maksudnya. Aku senantiasa mengajak, menyeru manusia untuk kembali kepada Allah dengan iman, dengan yakin. Ad'u ilallah ala basirah. Ini perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, liyuballighish syahid minkumul ghaib. Hendaknya lah yang hadir nih sampaikan apa yang kita dapat sekarang kepada yang ghaib. Sampaikan kepada yang enggak datang atau yang berhalangan hadir, kepada anak kita, istri kita, itu minimal. Apa yang kita dengar sekarang sampaikan kepada mereka. Kenapa? Farubba hamili fiqhin ila man huwa afqah minhu. Karena ada kalanya bisa jadi kita ini menyampaikan satu ilmu agama kepada orang yang lebih paham daripada kita. Intelektualitas manusia macam-macam, beda-beda. Kecerdasan manusia beda-beda. Bisa jadi ketika saya menyampaikan sekarang ilmu agama kepada Anda, Anda lebih paham daripada saya. Anda lebih ngerti daripada saya. Wa rubba hamili fiqhin laisa bibagi. Dan ada kalanya yang menyampaikan tidak terlalu paham dengan apa yang dia sampaikan. Karena itu estafet. Perjuangan dakwah ini bukan hanya diteruskan oleh ulama saja, tapi perjuangan dakwah Islam ini akan maju jika perjuangan dakwah diteruskan bagi yang hadir kepada yang nggak hadir. Mau yang hadir ini ustadz atau bukan, merupakan satu keharusan, kewajiban, kepatutan. Kapan yang hadir mendapatkan ilmu agama, sampaikan kepada yang nggak hadir, kepada yang ghaib. Ini perintah Nabi SAW. Kenapa? Demi keutuhan agama. Bayangkan kalau kita sekarang hadir dapat ilmu, tapi kita nggak nyampe kepada siapa-siapa. Yang mestinya ilmu itu manfaatnya bisa sampai kemana-mana, tapi gara-gara kita pasif, akhirnya kalau enggak Sabtu malam Minggu udah nggak ada lagi nasihat yang kita sampaikan kepada orang lain atau yang kita dengar dari orang lain. Nggak begitu. Kalau seperti itu ya gimana caranya nih Islam bisa jaya, Islam bisa maju, Islam yang benar semakin nyata. Gimana caranya? Banyak orang sekarang salah kaprah. Artinya apa salah kaprah? Yang salah dianggap benar. Kenapa? Karena kurangnya kita satu sama lain untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Kurangnya kita satu sama lain untuk mengingatkan yang baik bagaimana, yang salah bagaimana. Kesalah kaprahan yang merata di zaman sekarang itu banyak disebabkan oleh tertutupinya atau tersamarkannya apa yang hak. Kenapa? Orang mikir mau menyampaikan yang hak ini maju mundur dan banyak mundurnya. Jadi apa enggak jadi, banyak enggak jadinya.
Sementara yang batil nggak usah disampaikan juga terang-terangan sudah. Akhirnya karena yang hak ini tersamarkan dan yang batil terang-terangan, akhirnya orang banyak menganggap sekarang yang hak itu adalah batil, yang batil itu adalah hak. Banyak orang sekarang menganggap yang hak, ketika ada yang menyuarakan yang hak adalah radikal misalkan, dianggap keras misalkan. Sementara yang menyuarakan yang batil justru banyak yang pro, justru banyak yang mendukung. Kenapa? Sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan syahwatnya nih. Tapi kalau dia menyampaikan yang hak, bertentangan dengan hawa nafsunya, bertentangan dengan tamaknya, rakusnya, serakahnya, bertentangan dengan syahwatnya, maka banyak yang kontra, banyak yang gak senang. Sampaikan yang hak adalah hak. Mau itu ada potensi buat kita, keuntungan, ataukah ada resiko buat kita. Toh masih ada yang pro kan. Ketika kita menyampaikan yang hak, walaupun ada yang kontra, pasti ada yang pro. Sampaikan aja demi yang pro aja. Yang kontra biar kontra, yang nggak seneng biar nggak seneng. Toh masih ada yang seneng kok. Toh masih ada yang mendukung. Toh masih ada yang pro. Jangan gara-gara yang nggak seneng, takut ini takut itu kemudian enggak. Sampaikan aja. Orang zaman sekarang ini susah diajak amar ma'ruf nahi munkar kecuali satu. Kalau sudah keluarganya yang kena jadi korban, baru sudah ngamuk, telat. Udah keluarganya jadi korban, baru contoh. Kalau ada di kampung bandar narkoba, jangan wis, biarkan sudah urusannya dewi-dewi. Sementing aku gak kena, sementing aku gak melok-melok. Kalau sudah anaknya, baru ngamuk kadung lagi. Kasep tadi. Ada sabung ayam, gak melok-melok. Kalau sudah keluarganya kecanduan dengan sabung ayam, baru kebakaran jenggot. Tuh orang. Coba kalau harga dirinya, coba kalau kehormatan keluarganya diusik sama orang, masuk jarnois nggak kira, dibelani mati-matian. Tapi kalau sudah kehormatan agama diusik sama orang, jarnois. Mulai kapan kehormatan keluarga nomor satu dibandingkan dengan kehormatan agama? Bukankah justru terhormatnya seorang muslim ketika dia menghormati agamanya? Gambaran. Kalau sudah harga dirinya, namun. Tapi kalau kehormatan agamanya, rahmatan lil alamin. Loh, ya kuali harga diri pribadi rahmatan lil alamin. Nabi itu begitu. Tapi kalau sudah kehormatan agama, lam yakum ahadun li ghadabi. Dalam satu riwayat dikatakan kalau sudah perkara agama dinodai oleh seseorang, tidak ada yang paling ngerespon dengan marah kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang sekarang dibalik, harga diri ngamuk. Tapi kehormatan agama, rahmatan lil alamin diwali. Aturannya Nabi dibalik, keliru. Nah, orang sekarang nggak mau amar ma'ruf nahi munkar kecuali kalau ada korban. Tapi telat. Ada korban baru berbuat. Kecuali keliru. Seharusnya sebelum jatuh korban baru. Sebelum jatuh korban dia sudah berbuat. Jangan jalan tuh berlubang, gak dandani sampai ada yang mati gara-gara jatuh baru dandani. Sama kita juga begitu. Jangan kalau sudah keluarga kita kena baru kita ngamuk, baru kita marah, telat. Kenapa enggak mencegah begitu sebelumnya dari jauh-jauh hari? Nah, wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak kepada hidayah, barang siapa yang satu sama lain saling menyeru kepada petunjuk, kepada kebaikan, ketaatan, amal soleh, ibadah, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanggusu dzalika min ujurihim syai'a. Maka yang mengajak, yang menyeru mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikuti seruannya, sebanyak orang yang mengikuti ajakannya, tanpa berkurang sedikit pun pahala yang mengikutinya. Adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, berbondong-bondong, 1 shaf, 2 shaf, 5 shaf, 10 shaf. Yang adzan dapat pahalanya semuanya. Dan pahala yang didapetin oleh yang adzan tanpa mengurangi pahalanya mereka yang memenuhi panggilan adzan.
nggak ngurangi sedikit pun. Mereka dapat jatah pahala sendiri, cuman yang menyeru, yang mengajak, yang adzan mendapatkan tambahan pahala berkali lipat seiring dengan semakin banyaknya yang memanggil, yang menjawab panggilan adzannya dia. Sama, ibarat kalau sekarang ada pengajian, nge-share, sebanyak apapun yang memenuhi undangan hadir ada di majelis ilim, ada di pengajian, maka sebanyak itu yang mengajak mendapatkan pahala. Dan nggak ada istilah dakwah itu gagal ya. Hati-hati. Pengajian yang datang 1, 2, 3 gagal. Nih tahunan yang datang cuma 1, 2, 3 orang gagal. Nggak ada. Istilah dakwah itu nggak ada gagal. Orang yang mengatakan kalau datang pengajian sedikit gagal dakwahnya, berarti dia menganggap bahwa banyak atau sedikitnya yang hadir itu sebagai tolak ukur keberhasilan dakwah. Keliru. Nabi Nuh dakwahnya 950 tahun. Yang ikut, yang selamat sama beliau cuma 70 orang. Dalam riwayat cuma 80 orang. Dakwah 950 tahun. Berani mengatakan Nabi Nuh gagal dakwahnya. Nabi gagal dakwahnya. Terus kita berhasil begitu? Enggak. Tidak pernah sekalipun agama Islam Allah Subhanahu wa taala menjadikan tolak ukur kuantitas, jumlah, enggak. Sebagai tolak ukur keberhasilan nggak ada. Kita ngajak nggak ada yang nyaut, kita mengajak tapi nggak ada yang datang, tetap pahalanya udah nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia itu dinilai oleh Allah sesuai dengan kapasitasnya. Apa? Kapasitasnya adalah mengajak, tidak memaksa. Mengajak tapi tidak bisa berubah. Yang bisa memaksa, yang bisa mengarahkan, yang bisa memberikan hidayah, yang bisa merubah keadaan seorang Allah. Itu di luar ranahnya kita tuh. Mengajak kepingin datang 10, satu aja nggak ada yang datang, tetap dia dapat pahalanya. Kenapa? Yang datang atau nggak datang urusannya Allah. Urusannya Allah. Kalau sudah urusannya Allah, bukan urusannya kita. Kalau sudah bukan urusannya kita, nggak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dinilai oleh Allah dari kita adalah apa yang memang itu kapasitasnya kita. Berusaha, berupaya, ikhtiar. Itu contohnya. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka yang mengajak mendapatkan pahala seiring dengan banyaknya orang yang memenuhi ajakannya tanpa sedikit pun berkurang pahalanya orang yang dia ajak. Naam. Wa man da'a ila dhalalah, dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maksiat ngejak-ngejak. Maksiat golek bolo. Maksiat golek konco. Nah, hati-hati nih. Karena alaihi minal itsm, maka dia terkena dosa mithlu athami man tabi'ahu la yangusu dzalika min athamihim syai'a. Maka yang mengajak dia mendapatkan dosa sebanyak orang yang memenuhi ajakannya untuk bermaksiat tanpa berkurang sedikit pun dosanya orang yang mau diajak maksiat ini. Jelasin ya, pilihan hidup tangan kita. Mau mengajak kepada, mau aktif atau pasif saja. Aktif, mau aktif yang mana? Alal huda atau alal dolalah, alal jannah atau alal nar. Aktif dalam urusan kebaikan, yang semakin banyak orang itu memenuhi ajakan kita, semakin besar pahala yang kita dapat, semakin banyak modal kita untuk di akhirat nanti. Atau naudzubillah, justru kita ini aktif untuk mengajak orang untuk maksiat. Contoh, simpel-simpel aja dah. Contoh. Bentar lagi tahun baru. Karang Taruna mengadakan perayaan tahun baru. Maaf, lebih parah daripada itu ada botolnya. Ya. Lebih parah daripada itu ada biduannya. Lebih parah daripada itu, tefilah batu. Rombongan yang ngajak, yang jadi pionirnya ini, pentolannya ini paling gede itu Sony. Agustusan, ben-benan, hati-hati, dangdutan, hati-hati. Syukur dari mana? Casingnya syukur, isinya kufur. Itu kalau pahlawan hidup ngamuk dah kira-kira melihat kita syukur atas kemerdekaan dengan cara seperti itu. Saya ingin tahu kalau bapaknya kita hidup sebagai pahlawan, kira-kira muring-muring apa nggak kira-kira? Ngamuk, orang ajar. Kini ngetokno getih, bondonyo mabuk jarine syukuran, dangdutan jarine syukuran. Syukur apa ini? Syukur dari mana coba? Syukuran kemerdekaan dari mana? Hati-hati.
Yang ngasih tanda tangan, yang ngasih tanda tangan, yang ngasih izin, hati-hati. Yang keliling nyari dananya untuk manggil biduan dan seterusnya, hati-hati. Ini yang hak. Yang saya sampaikan ini adalah yang hak. Walaupun tentunya saya menyampaikan ada resiko. Wah, keras nih. Wah, ekstrim. Wah, radikal. Sampaikan walaupun ada resiko. Saya yakin kok ketika saya menyampaikan pasti ada yang pro. Ono sing nggak seneng jelas, tapi sing cocok ya ono. Ya buat apa saya bingung sama yang nggak cocok? Yang nggak seneng sama yang hak. Mending saya bingung sama yang pro dengan yang hak, selesai. Lalu wedi. Yang dukung, yang belani juga ada kok. Saya yakin itu, sing nggak seneng ono, sing seneng ya ono. Yang kontra ada, yang pro juga ada. Yang musuh ada, yang belani juga. Saya yakin. Ini gambarannya. Sampaikan. Masalah hidayah bukan tugasnya saya. Saya menyampaikan, pahalanya buat saya. Masalah nggak ada yang mau berubah, ya urusannya Allah, bukan urusannya saya. Kalau bukan urusannya saya tidak dinilai di situ oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin, barang siapa yang mengarahkan kepada kebaikan, kana lahu minal ajri mithlu fa'ili, maka dia berhak mendapatkan pahala sebagaimana yang melakukan. Anak dididik oleh orang tuanya, nak sholat duha, nak ngaji Quran, nak sholat berjamaah, nak taat, nak ibadah, nak yang soleh. Meninggal orang tuanya, anaknya tetap melakoni kebaikan-kebaikan itu, pahalanya dapat. Sudah nggak beramal ibadah orang tuanya, udah meninggal dikubur, tapi anaknya tetap sholat duha, tetap sholat 5 waktu, bahkan berjamaah, tetap zikir, tetap baca Quran. Bapaknya, ibunya dalam kubur tetap mendapatkan transferan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan baik anaknya, hasil didikan dari orang tuanya. Wa qala alaihi salatu wassalam, karena itu Rasulullah SAW juga pernah bersabda, idza mata ibnu Adam, jika mati meninggal dunia anak Adam manusia, inqata'a amalu illa min salah, maka terputus amalnya kecuali dari 3 hal. Yang pertama apa? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, wakaf, mau wakaf masjid, mau wakaf Quran, wakaf pesantren, wakaf apapun itu. Kemudian apa? Au ilmin yuntafa' bih, atau ilmu yang diambil manfaat, ilmu yang bermanfaat. Au waladin sholihin yad'u lah, atau anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ini anaknya jadi ulama. Enaknya jadi ulama ini. Kenapa? 3-tiganya dapat. Ulama itu secara umum ya, secara umum punya madrasah, punya TPQ, punya pesantren. Ini sedekah jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa' bih, namanya ulama, ilmu yang dia sampaikan sedikit banyak pasti bermanfaat. Yang ketiga, waladin sholihin yad'ulah, anaknya bukan hanya anak kandungnya, santri itu anaknya semuanya itu. Berapa banyak mendoakan dia. Ini anak jadi ulama, 3-tiganya dapat. Kalau kita nggak jadi ulama, kita boleh milih. Mau sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakan kita. Tapi kalau jadi ulama secara umum semuanya dapat. Secara umum semuanya dapat. Makanya kita ini kalau punya anak satu aja laki, kita usahakan jadi ulama. Kenapa? Yang beruntung kita nanti di akhirat. Tahu. Kita enggak punya anak 5 lagi, semuanya urusan dunia. Yang ini jadi A, yang ini jadi B, yang ini enggak ada. Motivasi orang tuanya satu di antara mereka jadi ulama. Genano. Enggak ngenteni anak nakal baru di pondokno. Sing pinter-pinter gak di pondokno. Keliru. Anaknya nakal baru di pondokno. Ya nggak apa-apa sih. Cuman kalau pinter, diarahkan dokter mungkin. Kenapa? Duit. Soge. Ya. Kalau jadi ulama makan apa? Lah urusan makan urusannya Allah. Kita aja nggak ngurus rezekinya kita, kok kita bingung urusan rezekinya anak ngapain? Sudah diurus sama Allah. Iya. Banyak orang tua zaman sekarang kedunian. Saking kedunian ini dalam tanda kutip ngedol anak. Membuat anak peduli sama dunianya dia. Anak umur 10 tahun gak bisa ngitung, malu orang tua. Umur 10 tahun gak bisa ngaji. Anak bolos sekolah, ngamuk. Anak bolos sholat. Padahal berapa banyak orang tua dikecewakan gara-gara dunia oleh anaknya. Sementara belum ketemu anak yang soleh mengecewakan orang tuanya, baik ketika orang tuanya hidup atau ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Ada anak yang soleh nyeneng no wong tuane, kapan urip kapan mati nyeneng no.
Tapi anak yang kaya, ya Allah, saking sibuknya, mentang-mentang bisa bayar orang, taruh panti jompo selesai. Gak iso aku nyewoi, gak iso ngerumat, gak iso. Lihat berapa banyak kan mahal naruh panti jompo. Setiap bulan berapa juta, mahal. Gak suke gak iso. Berapa banyak? Mungkin nyesel tuh orang tuanya. Orang gak tuh anak sugih, orang kata sekolah, pinter-pinter, dur, ngeledek waktunya dia bakti, malah saya dibuang di panti jompo. Gak dijenguk kadang-kadang maaf, meninggal. Keluarganya nggak ada yang ngambil jenazahnya. Saya tahu sendiri. Meninggal bapak atau ibunya, jenazahnya nggak ada yang ngurus orang tuanya, anak-anaknya. Jenazah orang tuanya, wis cul, ditaruh nggak dijenguk, dapat berapa tahun meninggal wis. Ayo, berapa banyak orang tua yang dikecewakan anak karena urusan dunianya. Tapi sebaliknya saya mau tanya, berapa banyak orang tua yang dikecewakan anak karena agamanya? Ada orang tua yang dikecewakan anak gara-gara agamanya? Orang tua kecewa gara-gara apa? Dunianya, sibuk, nggak sempet, meeting, keluar negeri, bisnis, wis karir, wis mari wis. Wong tua nomor ditulikur. Orang tua nggak kurus sama sekali. Hati-hati, mengarahkan anak yang betul. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajwadukum ba'di, yang paling dermawan di antara kalian setelahku. Enggak ada yang lebih dermawan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ajwad minar rihil mursalah. Rasulullah itu saking lomannya, itu lebih loman daripada angin yang berhembus. Maksudnya gimana, Bib? Ini angin itu hatta lubang yang kecil masuk. Enggak ada lubang kecuali angin tembus. Sama, Rasulullah lebih loman daripada angin yang berhembus. Nggak ada fakir miskin yang nggak dapat daripada belas kasih sayangnya Rasulullah ketika hidup. Nggak ada. Semua fakir miskin pernah merasakan daripada belas kasih sayangnya, rahmatnya, kepedulian dan perhatiannya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah aku, yang paling dermawan di antara kalian, yang paling loman di antara kalian adalah rajulun alima ilman. Yang paling loman setelah aku, kata Rasulullah, ada seorang laki-laki, seorang manusia, laki atau perempuan, yang mempelajari, menimba satu ilmu agama. Fanasyarahu, kemudian dia menyebarluaskan itu ilmu agama. Yub'ats yaumal qiyamah ummatan wahdah. Maka dia adalah orang yang paling loman setelah aku. Orang yang paling loman setelah aku, orang yang paling dermawan setelah aku. Dan mereka, orang yang kalau dapat ilmu agama disebarkan, di-share, disampaikan kepada orang lain, minimal kepada anak istrinya. Dia akan dibangkitkan nanti dari kiamat menjadi komunitas tersendiri. Ibarat kumpulan orang-orang premium, kumpulan orang-orang VVIP. Jalur masuk surganya sendiri, pintu surganya sendiri, derajat surganya khusus. Ummatan wahdah, ummatan wahdah. Rasulullah SAW juga pernah bersabda begini, afdhalus shadaqah, paling afdhalnya sedekah, pemberian, ayyata'allamal mar'ul muslim. Hendaknya paling afdalnya sedekah itu adalah seorang muslim belajar ilmu agama, thumma yu'allimahu akhahul muslim, kemudian ilmu agama yang dia dapat disampaikan kepada orang lain. Ini paling afdalnya sedekah. Paling afdalnya sedekah. Malah dikatakan apa? Afdalus sedekah ta'limu jahil. Paling afdalnya sedekah itu menyampaikan ilmu kepada yang enggak tahu. Wa afdalu silatir rahim bil ilm. Dan paling afdalnya menyambung silaturahmi dengan ilmu agama. Kenapa? Karena manfaatnya menular. Kalau sedekah kita ngasih duit habis, tapi kalau kita sedekah ngasih ilmu, terus berlanjut. Dari A ke B, dari B ke C, dari C. Kita meninggal terus berlanjut tuh ilmunya. Kita meninggal terus berlanjut itu ilmunya. Paling afdalnya sedekah adalah menyampaikan atau menyebarluaskan ilmu agamanya atau syariatnya Rasulullah SAW. Nabi Isa alaihissalam, beliau pernah mengatakan, man ta'allama, barang siapa yang belajar, wa amila, dan mengamalkan apa yang dia pelajari, wa allama, dan dia mengajarkan, menyebarluaskan ilmu yang dia pelajari, yud'a aziman fi malakutis samawat, dia akan dipanggil dengan panggilan yang agung, panggilan yang mulia nanti di hari kiamat. Di kerajaan langit dia akan dipanggil dengan panggilan yang mulia. Nggak harus ustadz, nggak harus ulama. Kita belajar nih sekarang. Amalkan.
Ajarkan, walaupun kepada anak istri kita, tok cukup. Jadikan keluarga kita sebagai ladang dakwah. Niscaya mereka menjadi lumbung pahala buat kita. Kalau mereka jadi ladang dakwahnya kita, keluarga kita, otomatis mereka menjadi lumbung pahalanya kita, panen pahala kita. Walaupun dia mati, tetap panen pahalanya kita. Kenapa? Terus dari anak kita kepada cucunya, dari cucunya kita kepada anaknya lagi, terus sampai kiamat. Peninggalan luar biasa. Ya, dikatakan, dalam satu sabdanya Rasulullah SAW pernah mengatakan begini, la yalgallaha ahadun bidzambin a'dhama min jahalati ahli. Tidak ada dosa yang lebih besar yang dipikul oleh seorang umat, seorang hamba menghadap kepada Allah lebih daripada dia meninggalkan atau menelantarkan keluarganya dalam urusan agamanya mereka. Dibiarkan bodoh. Nggak iso wudu ya jarno, nggak iso ngaji ya jarno, nggak iso sholat ya jarno, sholat ya nggak ngurus, poso nggak ngurus, nutup aurat atau nggak ngurus, apa yang dia lakukan nggak ngurus. Ini dosa yang paling berat dipikul oleh seseorang ketika dia di hari kiamat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah pernah memerintahkan Nabi Musa, ta'allamil khair wa 'allimhun nas. Musa, pelajari kebaikan-kebaikan. Cari tahu gimana caranya kamu menjadi orang baik. Gimana caranya kamu berbuat baik. Wa 'allimhun nas, dan kebaikan yang sudah kamu pelajari sampaikan kepada orang lain. Fa inni munawwirun li muallimil ilmi wa ta'allimi. Karena sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, akan membuat padam, aku akan membuat terang kuburnya orang yang mengajarkan ilmu agama dan orang yang menimba ilmu agama, hatta la yastawhishu limakanihim. Saking terangnya kuburnya mereka tidak merasa kesepian dan ketakutan di dalam kuburnya mereka. Ini kita sekarang ini, kita nggak bakal tahu apa faedahnya kita duduk sekarang kecuali kalau kita mati. Kalau sudah kita mati baru kita sadar, mani baru annasu niyamun wa idza matu intabahu, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Manusia itu selagi hidup kayak orang tidur. Kalau udah meninggal baru dia sadar. Orang kalau tidur gimana? Mimpi. Kalau udah mati baru dia sadar, banyak yang ditinggalkan. Dari mimpi-mimpi yang ada yang berhasil dia kejar, ada yang gagal. Ketika dia meninggal baru dia sadar, ya Allah, ruginya saya. La yatahassar ahlul jannah fil jannah. Nggak ada penduduk surga, sekalipun mereka masuk ke dalam surga, merasakan penyesalan. Jadi penduduk surga itu merasakan penyesalan. Apa penyesalan yang tersisa bagi penduduk surga? Illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha ta'ala fihi. Kecuali penyesalan mereka adalah sedetik, semenit, sejam atau sehari mereka lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sekalipun mereka masuk surga, nyesal mereka. Ketertinggalan di dunia bisa kita kejar. Tapi kalau ketertinggalan pangkat, derajat, kemuliaan nanti di akhirat, sekalipun masuk surga tapi duduk di situ enggak lebih tinggi daripada itu, nyesal selamanya sudah. Nyesal selamanya sudah. Paham nih ya? Jadi pelajari kebaikan, sampaikan kepada orang lain sehingga kuburnya kita menjadi terang. Dunia sama amal soleh itu beda. Kalau kita mati, dunia itu habis. Nikmat mati, mari. Ada kenikmatan dunianya dia berlanjut sampai dikubur itu nggak ada. Rumahnya dia nikmat berlanjut sampai dikubur. Kendaraannya mewah berlanjut sampai dikubur. Istrinya yang cantik berlanjut sampai dikubur. Nggak mungkin. Dunia mati selesai tamat. Tapi pahala sebaliknya juga dosa. Justru mati adalah awal segalanya. Nikmat senang tok selama-lamanya. Maksiat susah tok selama-lamanya. Mumpung nih, habiskan. Kata ulama, tidak ada yang lebih afdol dari kewajiban. Tidak ada yang lebih utama daripada setelah kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, kecuali menuntut ilmu agama. Kecuali menuntut ilmu agama. Kalau sholat, puasa, zakat, haji manfaatnya individual. Tapi kalau manfaat ilmu agama bisa merata, bisa menular manfaatnya kepada orang lain. Saya tambahin sedikit. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nasi al khair. Makhluk semuanya, mau makhluk yang ada di langit, mau ada yang di bumi. Yang di bumi, mau yang ada di bawah tanah, di atas tanah, di dalam lautan, di atas udara, semuanya mensolawati daripada orang yang mengajarkan atau menyebarluaskan kebaikan kepada orang lain. Hatta hitan filma, sekalipun ikan-ikan yang ada di air,
Kenter itu kecil, wakai. Semua ikan mulai dari yang paling kecil sampai yang paling gede, semuanya mengistighfari. Sholawatnya makhluk itu maknanya adalah istighfar, ya doa. Selalu mendoakan orang-orang yang berbuat baik dan mengajarkan, menyebarluaskan kebaikan kepada orang lain. Bayangkan, gimana itu? Apa kira-kira yang dialami ulama sekarang yang sudah meninggal dalam kubur sekarang ini? Disolawati dan diistighfari, didoakan oleh semua makhluk, bukan cuma hewan, malaikat semuanya, semua makhluk, termasuk pohon, termasuk batu-batuan, benda hidup, benda mati, semuanya. Mereka mendoakan orang yang selalu semangat untuk menyebarluaskan kebaikan. Wa qala alaihi salam al-khalqu kullum iyalullah. Makhluk ini semuanya adalah keluarganya Allah. Makhluk ini semuanya keluarganya Allah. Wa ahabbuhum ilallahi ta'ala anfa'uhum li'iyali. Dan orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bisa memberikan manfaat kepada keluarganya Allah. Kita ini semuanya keluarganya Allah. Makanya wajib diperhatikan, wajib diopeni, wajib diperdulikan dan seterusnya. Dan yang paling dicintai oleh Allah adalah siapa yang paling bermanfaat bagi keluarganya Allah. Ibarat kita punya anak, punya istri, keluarga. Ada orang yang perhatian, peduli, care sama anak-anaknya kita. Pasti orang itu adalah orang yang paling kita cintai. Walaupun dia tidak berbuat langsung secara baik kepada kita, berbuat kebaikan secara langsung kepada kita, tapi melalui anaknya kita, dia berbuat baik kepada anaknya kita, pasti dia menjadi orang yang paling kita cintai. Sama, kita ini semuanya keluarganya Allah, makhluk ini semuanya keluarganya Allah. Siapa yang paling bermanfaat di antara keluarganya Allah? Dia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Terakhir, wala yastati'u ahadun ayyanfa'a khalqallah, dan tidak akan sanggup, tidak akan mampu seorang hamba, seorang makhluk, seorang manusia untuk memberikan manfaat kepada makhluknya Allah bimithli da'watin ilallah ta'ala, lebih daripada semisal mereka berdakwah, mengajak orang lain untuk mendekat dan pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepingin tahu kita apa sih yang paling bermanfaat buat kita, dakwah ilallah. Yang paling bermanfaat buat kita adalah dakwah ilallah. Bi ta'rifihim ma yajib lahum min at-tauhid wa ta'ah. Dengan apa kita dakwah? Ngasih tahu apa yang wajib bagi mereka daripada tauhid, mengesahkan Allah, kemudian ketaatan, wa tadzkirihim bi ayatihi wa alaihi wa tabsyirihim bi rahmatih, dan juga bekal untuk kita ngajar kepada orang lain, anak istri kita, selain mentauhidkan mereka, membuat mereka menjadi orang yang taat, adalah diingatkan tentang nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kabar gembira kepada mereka tentang rahmatnya Allah yang demikian luas. Wa tahdhirihim min sakhatih alwaqi almuta'arridin lahum minal kafirin wal fasiqin, dan selalu memperingatkan kepada anak istri kita atau siapapun kita dakwah kepada mereka tentang hukuman, murka, siksa dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang kafir dan mereka yang fasik. Mereka yang kafir dan mereka yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa yang menjadi kewajiban buat kita semuanya. Malah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah pernah mengatakan, "Ma syiyasur qalban nabi mithlu nashril ilm wa tablighi wal amal bih." Tidak ada sesuatu yang paling bisa bikin hati Nabi itu senang kecuali 3 hal. Apa itu? Menyebarluaskan ilmu agama, menyampaikan ilmu agama, dan mengamalkan ilmu agama. Ini adalah sesuatu yang paling bisa membuat gembira hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, "Inna da'wah ila Allah aqwa ruknin litisal bil Habib sallallahu alaihi wasallam." Dakwah, mengajak orang untuk kembali kepada Allah, itu rukun, tiang yang paling kuat untuk membuat kita selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini panjang pembahasan tentang dakwah. Yang jelas kita hidup di atas dunia punya kewajiban. Dan ingat, kewajiban kita bukan hanya ibadah personal, bukan, tapi kita punya tanggung jawab lebih. Untuk apa? Menyebarluaskan kebaikan kepada orang lain. Pertama, kita harus jadi orang baik. Dan yang kedua, kita harus mengajak orang lain untuk berbuat baik sama seperti kita. Itu tugasnya Nabi. Kalau kita melakukan ini,
menyebarluaskan kebaikan, mengajak orang untuk berbuat baik, berdakwah di jalan Allah, beramar ma'ruf nahi munkar, kita sudah menempuh jalannya para nabi. Maka sebagaimana Nabi selamat dengan jalan tersebut, maka kapan kita menempuh jalan yang sama, otomatis kita mendapatkan nasib yang sama. Sebagaimana mereka selamat, kita selamat. Sebagaimana mereka masuk surga di tempat yang paling tinggi, paling dekat dengan Allah, maka kita pun juga masuk surga di tempat yang paling tinggi dan mudah untuk ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada jalan kecuali ini, agar kita menjadi orang yang paling bermanfaat di atas dunia, dan manfaat di atas dunia, manfaatnya kembali kepada kita masing-masing ketika kita meninggal dunia dan ketika kita dibangkitkan untuk diminta para tanggung-jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amal ibadah ini setelah kewajiban adalah amal ibadah yang paling bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala salah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya dikasih panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Monggo kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau memang ada pertanyaan, monggo. Ji. Ada seorang tua nggak mampu untuk mendidik anaknya, lalu dia pendidikan kepada orang lain alias dipondokkan, itu apa nanti pahalanya juga bisa mengalir apa yang dia amalkan beribadah tadi? Iya. Mungkin orang tua merasa kurang ilmu, kurang bekal untuk mendidik anak. Ya ilmu-ilmu sederhana bisa, tapi ilmu-ilmu yang luas nggak punya, sehingga anak belajar di pesantren. Tujuannya agar semakin dia menjadi pribadi yang baik, anak yang semakin soleh, lebih daripada orang tuanya kalau perlu. Apakah orang tua mendapatkan pahala kalau dia beramal soleh, dia melakukan ketaatan hasil daripada implementasi ilmu yang dia pelajari, praktek daripada ilmu yang dia pelajari ketika dia di pesantren? Ya jelas. Kenapa? Nggak ada arahan, bimbingan, tuntunan kecuali orang tuanya pertama kali. Yang mendorong, yang ngasih motivasi adalah orang tuanya. Biaya hidupnya dia selama di pesantren siapa juga yang nanggung? Orang tuanya juga yang nanggung. Bagaimana mungkin ada pengorbanan tapi nggak ada pahala? Orang tuanya kan berkorban itu. Masukkan anak ke pesantren kan ada pengorbanan dari orang tuanya. Secara psikis orang tua bisa dari anak pengorbanan. Belum lagi biaya hidup pengorbanan. Bagaimana mungkin ada pengorbanan tapi nggak ada pahala? Jelas orang tuanya akan mendapatkan pahala. Nah, ada yang lain? Ya. Berkaitan dengan topik ad-dinun nasiha ini kan topiknya ad-dinun nasiha. Taraf untuk kita menasihati seseorang itu apakah ada jenjang? Ketika kita sebagai orang yang toleh ilmi masih kurang dalam menuntut ilmu, apa ya? Iya. Sejauh apa kewajiban kita untuk memberikan nasihat kepada orang lain? Selagi kita tahu, sampaikan. Selagi kita tahu, yakin, benar, sampaikan. Contoh nih, kita jalan-jalan sama teman. Ini udah hampir asar, tapi kita tahu ada beberapa temannya kita belum sholat duhur. Kita tahu kan? Kaoleh. Yo, kalau musafir jauh jelas, mungkin jamaah takhir. Walhasil kita tahu meninggalkan sholat hukumnya haram, dosa gede. Gimana caranya kita ngajak itu dalam hal ini ya, dalam hal ini bisa dengan ucapan. Kalau ngajak dengan ucapan kadang-kadang delok konco. Ada teman itu isplek, walaupun dia nggak sholat kita sholat, diajak itu nggak tersinggung. Bro, sholat bro, gampang wis. Tapi kan ngamuk. Ada orang itu ngamuk, diajak baik tapi ngamuk, berjak lebu surga ngamuk. Iya. Ada bisa juga dakwah mengajak dengan apa? Perbuatan, ngasih contoh. Lagi ngobrol asik-asik tahu-tahu seyo nang di sholat. Mancing. Dipancing gitu loh. Enak-enak ngobrol, mana? Nang di sholat. Oh. Itu ajakan itu secara langsung. Itu dakwah secara langsung. Bukan hanya ayo sholat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Oh. Ini gak sholat dosa loh. Haram. Rokok, bukan begitu cara dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jelas ya, bukan dengan kasar, bukan dengan vonis, ya, bukan dengan disi kerso. Nah, yang paling penting adalah ngasih contoh,
dan mengajak. Ngasih contoh dan mengajak. Yang penting kita tahu, sampaikan, ajak. Kalau kita nggak tahu, ya jangan. Ya, kalau kita nggak tahu, ya tanya, pastikan dulu baru ajak orang lain. Hukumnya apa dulu? Kita mengajak seseorang kepada sesuatu itu hukumnya apa dulu? Kita harus tahu. Kalau enggak, ya pastikan dulu cari jawabannya. Itu selagi kita tahu, sampaikan. Lagi pula apa yang menjadi kewajiban ya? Kan kita ini amar ma'ruf nahi munkar terhadap apa yang wajib, terhadap apa yang haram. Kita banyak tahunya itu. Apa yang wajib kita banyak yang tahu. Apa yang haram kita banyak tahu juga. Selesai, itu sudah kewajiban kita amar ma'ruf nahi munkar. Minimal itu sudah ngajak orang melakukan kewajiban, mengajak orang untuk menjauh daripada keharaman. Selesai. Dan untuk kewajiban kita banyak tahunya, apa yang haram, apa yang dilarang oleh Allah kita juga banyak tahunya. Jadi kesempatan bekal buat kita untuk ngajak orang berbuat baik dan mencegah orang untuk melakukan satu kemungkaran banyak bekalnya kita. Wong kita ini dalam hal ini banyak tahunya kok sebetulnya. Nah, terakhir kalau ada. Ada di suatu daerah itu Islam itu minoritas, kebanyakan itu Nasrani. Nah, sedangkan warga kita kan orang minoritas Muslim. Nah, terpaksa itu sekolahnya di tempatnya orang Nasrani. Tapi pada waktu habis sekolah, orang tuanya itu memanggil ustaz untuk mempelajari agama di rumahnya. Bagaimana? Nggak ada masalah, cuman resiko. Kalau bicara resiko. Tapi apakah berdosa? Anak disekolahkan ada di tempat Nasrani, enggak berdosa. Yang penting orang tua harus lebih perhatian. Kenapa? Anaknya dia sama anaknya orang lain beda. Kalau anaknya orang lain enggak lebih besar resikonya daripada resiko anaknya. Anaknya yang lain mungkin sekolah umum atau sekolah madrasah. Tapi ini sekolah yang non muslim sekolahnya, lebih beresiko. Lebih beresiko. Almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man khalil. Kita nih tergantung agamanya teman kita. Ketika anak kita sekolah di sekolah Nasrani, ya temannya dia banyak Nasraninya, dan agamanya anak kita dipertaruhkan saat itu. Bukan haram ya, tapi hati-hati. Ini sudah di ujung tanduk nih, udah di ujung jurang, hati-hati. Beda sama anaknya orang lain yang sekolah di tempat umum atau sekolah di yang basicnya agama Islam, lain lagi. Anak kita enggak, karena faktor keterbatasan, karena faktor jarak dan seterusnya, karena faktor lingkungan, enggak berdosa. Cuman orang tua bukan berarti cul. Orang tua sekarang ya kemana? Mari, enggak, betul, manggilkan ustaz itu betul. Kemudian anak dipenging, sekedar sekolah lo ya, ambil ilmu umumnya. Ya apa yang berkaitan sama agama, cok melo-melo, cok nggak izin bapak, cok nggak izin ibu, coba ono sekolah liyo kata sekolah dekono kon, misalkan. Penging, wanti-wanti, hati-hati. Sama seperti anak kita kalau semakin dekat dengan jurang, gimana? Jingkat kita, nggak cuman menging, nggak cuma ngasih nasihat, jingkat selamat no, ngomong dorong. Iya. Mau kemana? Mau keluar, hati-hati lo, embong. Nanti kedua, hati-hati lo, banyak penculikan. Hati-hati, mau kemana? Terus takoi. Kenapa? Khawatir. Itu tanda sayangnya orang tua kepada anak. Sama, anak ketika sekolah seperti itu ya penging, nasihati, wanti-wanti betul. Urusan iman nih soalnya. Urusan iman, Nabi aja ngasih nasihat kepada anak-anaknya adalah urusan keimanan kok. Wala tamutunna illa wa antum muslimun kok. Wa wassa biha Ibrahim wa bani wa wassa biha Ibrahim wa bani wa Yaqub. Ya. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub ngasih nasihat kepada putra-putranya mereka. Yang mana putra-putra mereka adalah para nabi. Apa itu? Jangan memeluk agama kecuali agama Islam dan jangan mati kecuali agamanya Islam. Jangan memeluk agama kecuali Islam, jangan mati kecuali membawa Islam. Itu wasiatnya Nabi kepada anaknya yang Nabi juga. Apalagi kita, bukan Nabi, anaknya kita juga bukan Nabi. Lebih wajib untuk hati-hati dalam urusan agama. Orang tua zaman sekarang mengingnya urusan dunia. Sepeda motor sampai rusak loh yo, tapi akhlaknya. Orang tua hanya yang bandani, ini HP-nya, ini WiFi-nya, ini pulsanya, ini duitnya. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk apa tuh? Dipakai untuk apa? TV kadang-kadang di kamar, ngasih kebebasan buat anak untuk maksiat dengan sendiri, dengan nikmat sudah nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Hati-hati. Sepeda motor dipenging, hati-hati sampai rusak. Cicilan belum lunas nah. Tapi kalau akhlak, hati-hati loh. Kapan kita terakhir menging anak urusan akhlak? Kapan kita terakhir menging anak urusan akhlak?
Sebaliknya, kapan terakhir kita menging anak urusan dunianya? Oh, balik-balik. Baru aja, Bib. Menging urusan akhlak, urusan agama, urusan iman. Jangan mati kecuali Islam, jangan mati kecuali Islam. Kapan terakhir kita? Mungkin seumur hidup kita nggak pernah. Itu gambaran. Itu gambaran bahwa orang tua lebih memprioritaskan daripada anaknya urusan dunianya mereka daripada agamanya mereka. Tujuan itu menentukan usaha. Kalau tujuannya salah, maka jalannya juga salah. Mendidik anak kalau tujuannya dunia, maka jalannya dia bukan jalannya Nabi. Tapi kalau tujuannya anak adalah untuk bikin bangga Nabi nanti di akhirat atas ketakwaannya, kesolehannya, pasti kita arahkan dia ada di jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini apa yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang mudah-mudahan ilmu ini sekali lagi menjadi ilmu yang mudah untuk kita amalkan, ilmu yang menjadi saksi atas kebaikan kita semuanya, dan mudah-mudahan duduknya kita di malam hari ini menjadi lumbung pahala buat kita yang kita panen ada di alam kubur sampai ada di akhirat, sampai kita masuk surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء لما نحظى بالخير كفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلا منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.